Pusat Edukasi Anti Korupsi (KPK) mempersembahkan Orange Juice for Integrity. Belajar integritas kepada tokoh bangsa. Buah cempedak dan buah nangka dimakan, manis terasa di lidah. Sebab korupsi, rakyat menderita. Kita harus katakan sudah. Sepenggal kisah, sejuta teladan. Saifuddin Zuhri. Menjadi pejabat bukan berarti memanjakan kerabat dan sahabat. Laskar Hizbullah pada zaman revolusi fisik, laskar yang dibentuk pada tahun 1944 itu memiliki peran cukup besar. Dari laskar ini pula muncul beberapa tokoh nasional. Salah satunya Saifuddin Zuhri. Ia adalah komandan divisi Hizbullah Jawa Tengah dan anggota Dewan Pertahanan Daerah Kedu. Ia antara lain terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Lahir di Banyumas pada 1 Oktober 1919, Saifuddin sejak kanak-kanak tumbuh dalam lingkungan agamis. Tak heran bila jalur pendidikan yang ditempuhnya selalu di jalur ini. Ia sempat menimba ilmu di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda, Madrasah Mambaul Ulum, Madrasah Salafiyah, dan Lembaga Pendidikan Al-Islam. Saifuddin juga aktif di organisasi Nahdlatul Ulama. Ia antara lain sempat menjadi konsul daerah Ansor dan NU Jawa Tengah serta Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Adapun di pemerintahan, keterlibatan Saifuddin diawali di Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Lantas, ia diangkat sebagai Menteri Agama pada tahun 1964. Dalam kehidupannya, Saifuddin yang semasa muda berprofesi sebagai wartawan juga dikenal sebagai penulis buku. Salah satu karyanya adalah Berangkat dari Pesantren. Buku ini rampung pada tanggal 10 September 1985. Sekitar 6 bulan berselang, tepatnya 25 Februari 1986, Saifuddin meninggal dunia. Buku yang diterbitkan pada 1987 itu pun menjadi karya terakhirnya. Karena kamu adikku. Ada pertimbangan sangat masak yang dibuat Bung Karno ketika memutuskan mengangkat Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama di Kabinet Dwi Kora I pada tanggal 27 Agustus 1964. Bung Karno terkesan oleh kepribadian dan sikap amanah yang ditunjukkan Saifuddin kala diberi kepercayaan. Sebagai Menteri Agama, Saifuddin kembali menunjukkan sikap tersebut. Suatu ketika, Muhammad Zainuddin Dahlan, adik iparnya, mendatangi kantor Saifuddin. Ia bermaksud meminta Saifuddin memberangkatkannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan fasilitas Kementerian Agama yang dipimpin oleh Saifuddin. Mendengar hal itu, Saifuddin menolaknya.
Sebagai orang yang berjasa dan mengingat kondisi perekonomianmu belum memungkinkan, sudah layak jika Departemen Agama menghajikan. Apalagi kamu belum pernah berjuang dalam perang kemerdekaan. Tapi ada satu hal yang menyebabkan aku tak mungkin membantu melalui haji departemen. Karena kamu adikku. Coba kamu orang lain. Sudah lama aku hajikan. Begitu tutur Saifuddin. Hobi baru sang mantan menteri. Sungguh mencurigakan. Demikian terbersit di benak anak-anak Saifuddin Djuhri melihat kebiasaan baru sang ayah pada tahun 1980-an. Selepas salat duha, sekitar pukul 9, ia keluar dari rumah mengendarai mobilnya. Sendirian saja. Siang hari selepas zuhur, barulah ia kembali ke rumah. Itu berlangsung setiap hari. Selidik punya selidik, Menteri Agama Republik Indonesia periode 1962 sampai dengan 1967 itu berangkat ke Glodok. Di pasar Glodok, tanpa sepengetahuan keluarganya, Saifuddin berjualan beras. Hal ini kemudian terkuak juga ketika seorang anaknya memergoki ia tengah menjajakan beras dagangannya. Fakta ini cukup mengejutkan karena Saifuddin sebenarnya memiliki uang pensiun yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun, Saifuddin memilih berdagang karena ingin keluarganya makan dari uang hasil jerih payahnya sendiri. Bukan dari uang pensiun yang bersumber dari kas negara. Konon, uang pensiun itu tidak disentuhnya. Uang itu dikumpulkan hingga kemudian dibelikan rumah di Jalan Hang Tuah 1/6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah itu pun tak lantas ditinggali bersama keluarganya, tetapi dijadikan rumah bersalin Muslimat NU. Menurut Anda, nilai-nilai integritas apa yang bisa kita teladani dalam kisah tadi? Yang pertama, jujur. Kedua, berani. Lalu ketiga, mandiri. Keempat, peduli. Yang kelima, tanggung jawab. Dan yang keenam, kerja keras. Lalu ketujuh, sederhana. Dan yang kedelapan, adil. Lalu yang terakhir, disiplin. Nah saudara, ke-9 pertanyaan tadi boleh Anda simpulkan menurut pemikiran Anda masing-masing. Semoga cerita tokoh di atas memberikan hikmah dan motivasi buat kita semua. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Orange Juice for Integrity.
belajar integritas kepada tokoh bangsa. Buah cempedak dan buah nangka dimakan, manis terasa di lidah. Sebab korupsi, rakyat menderita. Kita harus katakan sudah. Sepenggal kisah, sejuta teladan. Syafruddin Prawira Negara. Malu itu bila mengambil milik orang lain atau mengambil uang negara. Presiden yang terlupakan. Begitulah beberapa pihak menyebut sosok Syafruddin Prawira Negara yang lahir di Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911. Maklum, dalam daftar Presiden RI, Syafruddin tak tercantum meski sempat menjabat Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Syafruddin lahir dari seorang ayah yang berprofesi jaksa. Tak heran bila ia kemudian memilih masuk Rechtshogeschool atau RHS usai menyelesaikan pendidikan di Algemene Middelbare School atau AMS pada tahun 1931. Pada tahun 1939, Syafruddin meraih titel Mr. in the Rechten atau MR. Menariknya, pria yang saat kecil akrab dipanggil Kuding itu justru berkarir di bidang lain. Sempat menjadi pegawai di radio swasta. Ia lantas menjadi petugas Departemen Keuangan. Baik pada akhir penjajahan Belanda maupun saat pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Syafruddin sempat menjabat Menteri Keuangan, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan Gubernur Bank Indonesia. Saat terjadi agresi militer kedua yang dilancarkan Belanda pada tahun 1948, Syafruddin dipercaya mengambil alih pemerintahan karena Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Pada 13 Juli 1949, Syafruddin mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Pengabdian Syafruddin bagi negeri ini berakhir pada 15 Februari 1989. Dalam usia 77 tahun, ia berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tertusuk gunting sang suami. Seperti sekeping uang, dalam sejarah Indonesia, Syafruddin Prawira Negara memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, dia adalah salah satu tokoh kemerdekaan. Di sisi lain, dia juga tokoh PRRI yang sempat memberontak terhadap pemerintah. Terlepas dari hal itu, Syafruddin diakui sebagai sosok amanah yang memegang teguh kesetiaan kepada negaranya. Saking setianya, dia bahkan tak membocorkan kebijakan penting kepada istrinya, Tengku Halimah. Pada tahun 1950-an, Tengku Halimah terkejut saat menerima gaji sang suami. Pasalnya, gaji yang tak seberapa itu harus dipotong setengah. Itu sebagai akibat dari kebijakan Menteri Keuangan yang tak lain dari suaminya, Syafruddin,
Kebijakan itu menggariskan uang di atas Rp5 dipotong menjadi 2, alias menjadi hanya setengahnya. Setengah bagian dipinjamkan kepada negara yang saat itu tengah kesulitan dana. Kebijakan kontroversial tersebut dikenal sebagai Gunting Syafruddin. Kok tidak bilang-bilang? Protes Tengku Halimah. Syafruddin menjawab, Kalau bilang-bilang, tidak rahasia dong. demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 8 anaknya, Tengku Halimah pun harus kasbon ke Kementerian Keuangan. Uang itu terus bertambah dan baru bisa dilunasi ketika Syafruddin menjabat Presiden Direktur De Javasche Bank atau Bank Indonesia pada tahun 1951. Sukun goreng, Ibu Presiden. Suatu hari pada tahun 1948, seorang gadis kecil bercengkrama dengan ibunya. Sebuah pertanyaan lugu terlontar dari mulutnya. Mengapa kita tidak minta bantuan saja pada Presiden Om Karno dan Wakil Presiden Om Hatta serta Om Hengki yang Raja Jawa itu, Bu? Kata dia. Apakah ibu tidak malu berjualan sukun goreng? Ayah orang hebat. Keluarga ayah dan ibu juga orang-orang hebat. Sang ibu tersenyum simpul lalu menjawab, Iya sayang, ibu mengerti. Tapi dengarkan, yang membuat kita boleh malu adalah kalau kita mengambil milik orang lain yang bukan hak kita. Atau mengambil uang negara, itu pencuri namanya. Orang-orang mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu. Ayahmu sering mengatakan kepada ibu agar kita jangan bergantung pada orang lain. Kalau tidak penting sekali, jangan pernah meminjam uang, jangan pernah berutang. Si gadis kecil lugu itu bernama Icah. Sementara sang ibunda adalah Tengku Halimah, istri Syafruddin Prawira Negara. Seperti dikatakan Icah, Syafruddin memang bukan orang sembarangan. Dia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Wakil Perdana Menteri, dan Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Selama 207 hari, Syafruddin memimpin PDRI demi mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Selama 207 hari mendampingi suaminya menjalankan tugas itu, Tengku Halimah berjualan sukun goreng demi menghidupi 4 anaknya yang masih kecil, yakni Icah, Vivi, Khalid, dan Farid. Menurut Anda, nilai-nilai integritas apa yang bisa kita teladani dalam kisah tadi? Yang pertama, jujur. Kedua, berani. Lalu ketiga, mandiri. Keempat, peduli. Yang kelima, tanggung jawab.
Dan yang keenam, kerja keras. Lalu ketujuh, sederhana. Dan yang kedelapan, adil. Lalu yang terakhir, disiplin. Nah saudara, ke-9 pertanyaan tadi boleh Anda simpulkan menurut pemikiran Anda masing-masing. Semoga cerita tokoh di atas memberikan hikmah dan motivasi buat kita semua. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.